Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dari mata Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, keberkahan rezeki, usia yang panjang dan barokah. Minggu ini kita kedapatan dua isu besar yang jika ini terungkap secara tuntas setidaknya akan merubah peta kenegaraan dan juga peta politik di Indonesia. Yang pertama adalah terkait peningkatan penyelidikan kasus ijazah Pak Jokowi menuju penyidikan. Itu artinya ketika sudah naik level ke penyidikan, maka sebentar lagi akan diundang para pihak atau dipanggil para pihak yang terlibat langsung. Nah, keterpanggilan mereka adalah hanya dua kategori, tersangka atau saksi pelapor atau terlapor. Jadi kita tunggu pekan depan siapa yang akan menjadi tersangka dari kasus ijazah Pak Ade Jokowi. Karena sekali lagi peningkatan penyelidikannya sudah pada penyidikan. Itu tahapannya ya. Apakah Resuryo CS akan menjadi tersangka dan siapa saja yang menjadi tersangka kita tunggu bersama. Karena ini penting karena menyangkut reputasi mantan Presiden Republik Indonesia di mana marwah negara ini dipertaruhkan. Ini yang pertama. Yang kedua, minggu lalu Kejaksaan kembali menyidik ketingkatan yang lebih jauh, yaitu terkait korupsi yang terjadi di Pertamina. Mungkin sahabat semua sudah pernah mendengar sebelumnya ada istilah papa minta saham yang melibatkan politisi elit di Indonesia dengan pengusaha di Freeport waktu itu, atau katalah elitnya Freeport. Siapa dia? Riza Khalid, seorang yang terkenal licin, piawai, dan konglomerat minyak. Kemarin oleh Kejaksaan Agung disidik dan kemudian ditingkatkan penyidikannya menjadi tersangka. Tersangka atas dugaan korupsi yang dilakukan bersama-sama melibatkan puluhan orang, baik pengusaha maupun orang-orang dalam Pertamina, merugikan negara 280 triliun pada waktu antara periode COVID. Yang paling menggeramkan sahabat semua adalah yang membuat kita harus marah dan boleh marah, saya kira adalah terjadi persekutuan jahat sekali. Kenapa? Mereka bikin semacam kesepakatan atau aturan lah, kira-kira begitu, di mana Pertamina wajib menjual minyak yang dihasilkan dalam negeri ke luar negeri dengan harga mungkin lebih murah. Di satu sisi ada semacam kewajiban negara yang melalui Pertamina, dia harus membeli minyak dari luar negeri dengan harga lebih mahal, dengan potongan atau fee komisi per barelnya sekian dolar yang dibagi-bagi entah kepada siapa. Mudah-mudahan ini akan terbaca nih kepada siapa nanti dibagi-bagi fee-nya ini.
Ini kejahatan luar biasa yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh, serius dan berani. Dan kepada orang-orang ini tentu harus diberikan sanksi yang sangat berat sekali. Di tengah kesulitan kita, di tengah kesulitan rakyat kita, ada sebagian kecil manusia yang punya otak serakah seperti itu. Sehingga wajar kalau kemudian rakyat memiliki tuntutan, miskinkan, hukum seberat-beratnya. Kalau perlu hukuman mati biar efek jerahnya betul. Pertanyaannya, pemerintah kita berani apakah tidak? Instrumen hukum mendukung apa tidak? Mudah-mudahan Pak Prabowo dengan ketegasannya mantan seorang tentara, dia berani mengambil komando untuk memerintahkan anak buahnya, siapa saja yang terlibat dalam penegakan hukum, untuk tegas tanpa pandang bulu. Inilah harapan kita. Di samping itu, sahabat, karena korupsi adalah sesuatu kejahatan yang sangat luar biasa, extraordinary crime. Di samping sanksi hukum, perlu juga kita berikan sanksi sosial. Karena sanksi sosial ini bisa jadi lebih berat ketimbang hanya sekedar sanksi hukuman badan. Apa sanksinya? Ketika zaman Rasulullah, ketika ada indikasi orang-orang yang melakukan kejahatan seperti ini, Rasulullah tidak mau mensolatkan. Dia ditakzir. Ini salah satunya yang harus dilakukan oleh para penegak hukum. Cuma, ya ini ya kali lagi ya, paradoknya orang Indonesia ini, meskipun terlibat divonis korupsi miliaran, puluhan miliar, bahkan ratusan miliar, bahkan mungkin triliun, dihukum 45 tahun, 6 tahun keluar, dia masih dielu-elukan oleh warga sekitar sebagai pahlawan. Ini yang konyol. Sudah divonis, terbukti bersalah, korupsi triliunan, pulang-pulang masih kaya raya, masih jadi tokoh, masih jadi superhero. Ini yang harus kita rubah dari mindset kita. Manusia sebelum ini dia boleh bertobat, punya hak bertobat atas nama rahman rahimnya Allah. Tapi sanksi sosial atas perilakunya yang jahat masa lalu, dia harus tanggung sebagai sebuah resiko atas persoalannya yang luar biasa jahat. Demikian sahabat semua, dari dua pelajaran ini kita mari belajar bahwa memfitnah orang, membuli orang, apalagi sampai membunuh karakter orang itu juga termasuk kejahatan yang luar biasa. Karena marwah kita sebagai manusia itu sangat dijunjung tinggi oleh Allah. Yang kedua, siapapun yang terlibat dalam masalah korupsi uang rakyat, uang negara besar, apalagi triliunan, maka wajib untuk kita tuntut bersama-sama. Mudah-mudahan dia dikasih efek jera oleh pengadilan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.